Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syukur, Jalan Raya Kebayoran Rama, Jakarta Barat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggapai salat khusyuk. Inilah tema yang akan saya bawakan pada kesempatan khutbah yang mulia ini. Ada sebahagian orang, entah kita termasuk di dalamnya, tekun sekali secara zahir menegakkan salat, tetapi kolbu dan pikirannya melayang entah kemana. Contoh, seorang suami sibuk mencari sesuatu di rumahnya. Istrinya berkata, "Cari apa sih bang? Cari kunci motor. Dirimu lihat nggak di mana kunci motor ayah? Ya kan abang tadi yang megang. Iya justru di mana kunci motor itu?" Kemudian istrinya bilang, "Bang, mumpung ada waktu duha, abang sholat duha lah dulu." "Ah kau ini macam mana? Cari kunci kok disuruh sholat?" Istrinya bilang, "Kata orang bang, kalau sedang sholat, yang lupa-lupa jadi ingat bang." Terkejut suaminya. "Ah benar itu, coba aja bang." Dia pun berwudu, dia takbir, begitu baca doa iftitah, langsung teringat, jangan-jangan di sofa itu kunci motor saya. Dia percepat sholatnya, dia lompat, diambil kuncinya. Benar. Apa kata dia? "Alhamdulillah. Ini bukan dari Allah, tapi dari setan. Karena tujuan sholat bukan untuk ingat kunci." Inilah makna firman Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang bagaimana? Mereka lalai di dalam sholatnya. Kolbunya, pikirannya melayang entah kemana, raganya sholat. Oleh karenanya, wajib kita meningkatkan kualitas sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang yang beriman itu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, pertanyaannya,
bagaimana menggapai salat khusyuk itu. Yang akan saya sampaikan ini mungkin tambahan, ya, tambahan ilmu yang sudah antum miliki semua. Ini tambahan sedikit saja, untuk melengkapi saja. Kita berangkat dari surah Toha ayat 14. Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali aku. Oleh karena itu, beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk zikir kepadaku. Jadi tujuan salat untuk zikir kepada Allah. Apa makna zikir dalam ayat ini? Kata ulama, ada dua makna. Yang pertama, zikir artinya menyebut. Maksudnya, lisan kita melafazkan bacaan salat, jiwa kita, nurani kita pun harus menyebutnya. Kalau tidak, lalai dia. Contoh, ketika lisan kita mengatakan Allahu Akbar, kalbu pun harus mengatakan Allahu Akbar. Ketika lisan kita mengucapkan, melafazkan doa iftitah, hati kita pun harus membaca, harus mengucap doa iftitah. Baru dia berkualitas. Sama seperti orang azan. Kalau azan hanya dengar lisannya, apakah pakai mic atau tidak pakai mic, tidak begitu besar dampaknya kepada orang lain yang mendengar. Tapi kalau kita azan, mengucapkan Allahu Akbar itu diikuti dengan kolbunya. Inilah makna firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Yang menyebut nama Allah mengikuti dengan kolbunya, yang mendengar. Siapa yang azan itu menyentuh azannya. Satu ketika Rasulullah sedang duduk di bawah sebatang pohon. Tiba-tiba datang seorang kafir Quraisy Makkah, menghunuskan pedang di hadapan Nabi. Ya Muhammad, siapa yang bisa menolong engkau sekarang? Sahabatmu tidak ada di sini. Apa kata Nabi? Allah yang menolong aku. Bergetar tangannya, jatuh itu pedang. Diambil sama Nabi. Sekarang gantian, siapa yang bisa menolong engkau sekarang? Apa kata dia? Kecuali hanya engkau yang mengampunkan saya Muhammad. Tidak, Allah yang menolong engkau. Masuk Islam dia. Nah, oleh karena itu, para mujahid dulu ketika berperang, walaupun jumlah sedikit, mereka takbir, Allahu Akbar. Diikuti dengan kolbunya. Allah turunkan pasukan langit. Menang. Nah, begitulah dahsyatnya kalau kolbu kita ikut berlafaz. Jiwa kita ikut mengucapkan. Caranya bagaimana Ustaz? Nih, dengarkan nih caranya dan amalkan. Antum berangkat dari rumah ke kantor, berangkat dari rumah ke masjid dan pulangnya, usahakan di atas motor, bacalah bacaan salat. Di luar salat, latih mulut membaca, kolbu ikut membaca. Dari takbir sampai salam, terus begitu latih. Mau tidur dilatih, ketika salat amalkan, insya Allah kolbunya hidup dia. Ini sekarang sedang berbicara kolbu antum semua. Kenapa bisa? Ketika sholat enggak bisa. Karena di sana ada setan. Kolbu kita itu berlapis-lapis. Lapisan yang paling luar adalah sudur. Dan di sudur inilah setan mondar-mandir. Maka kata Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kerjaannya memberikan was-was di sudur itu. Karena bagian dalam adalah jiwa kita. Nurani kita di dalam dibisikkan oleh setan.
Tapi kalau nurani kita, jiwa kita itu membaca yang kita lafazkan, setannya pergi. Nah, ini amalkan insya Allah. Nah, kemudian zikir yang kedua adalah mengingat. Yang mana yang mengingat? Akal. Karena Allah memberikan kepada kita akal dan kolbu. Akal fungsinya diantara untuk mengingat, memaknai. Ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, jiwa kita juga melafazkan Allahu Akbar, menyebutkan Allahu Akbar. Akal kita memaknai Allahu Akbar, maknanya Allah itu unlimited. Allah itu tak terbatas. Allah itu tak terhingga. Apanya? Kekuasaannya, Rahman dan Rahimnya. Kita kecil di hadapan Allah. Makanya ketika kita melafazkan Allahu Akbar, Engkau tak terbatas ya Allah, aku kecil di hadapanmu ya Rabb. Seperti itu caranya. Begitu juga ketika kita melafazkan suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisan kita melafazkan itu, kalbu kita mengiringinya, akal kita memaknai, hanya kepada Engkau aku menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau juga aku meminta tolong. Menyembahnya kepada Allah, meminta tolongnya kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah, berlindungnya pun hanya kepada Allah. Inilah makna tauhid itu. Nah, kemudian ketika ruku dan sujud kita melafazkan subhana rabbil azim. Ketika sujud subhana rabbil a'la. Apa maknanya? Maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Untuk apa? Untuk menjawab, ada orang bilang Islam itu sebetulnya seperti agama kita. Kita menyembah patung sebagai perantara, Islam pun menyembah batu Ka'bah. Begitu kata mereka. Kita jawab, tidak. Kami bukan menyembah batu Ka'bah. Itu batu Ka'bah hanya sekedar arah dan kiblat kami. Yang kami sembah adalah Allah. Makanya ketika ruku dan sujud kami melafazkan maha suci Tuhanku yang maha agung. Bukan Ka'bah ini Tuhan, tapi ini adalah kiblat kami. Makanya Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad, dia berkata, hai batu Hajar Aswad, tidaklah aku mencium engkau kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau. Karena kulihatlah Nabi mencium, aku pun mencium, ittiba kepada Rasul. Kalau tidak Nabi mencium, aku tidak mau mencium. Masih banyak batu-batu di luar sana. Itulah maknanya hamba-hamba Allah. Nah, begitu tahiyat awal, tahiyat akhir, kita melafazkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa memaknainya? Segala penghormatan, segala keberkahan, segala doa-doa, segala kebaikan milikmu ya Rabb. Ini Nabi baca ketika Nabi Mi'raj di Sidratul Muntaha, tempat yang paling ujung. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh, kata Allah. Kita ini berada di kolong langit pertama. Planet-planet yang jumlahnya miliar. Di kolong langit pertama. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukakanlah pintu-pintu langit itu. Maka terbuka pintunya. Di kolong langit kedua pun ada bumi, matahari, planet-planet yang banyak jumlahnya. Di kolong langit ketiga pun demikian. Sampai kolong langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada arasy-Nya Allah. Tahukah hadirin berapa lapis arasy-Nya Allah? Ada ulama menyebutkan 14 lapis. Tahukah hadirin berapa jarak lapis pertama ke lapis kedua? Ada ulama menyebutkan 7 kali kiamat. Ya Allah ya Rabb. Sidratul Muntaha di atas sana, Nabi tersungkur di sana, langsung membacakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Malaikat Jibril tidak bisa masuk, tidak dapat izin dari Allah.
Kemudian Allah memberikan anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Selamat atas engkau Muhammad, rahmat Allah dan berkahnya untukmu. Anugerah langsung dari Allah di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi mendapat anugerah yang besar itu, Nabi tidak mau senang sendiri. Nabi ikutkan yang lain. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kata ulama, kalau kita mau mendapatkan anugerah seperti yang Nabi dapat, berusahalah kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dapatlah dia caranya ngaji dan belajar. Itulah memakna ingatan kita ke sana ketika tahiyat. Setelah itu kita membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa maknanya? Ada 3 makna asyhadu. Yang pertama, aku bersaksi. Ini adalah kesaksian kita ketika berada di alam ruh. Dalam surah Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh itu menjawab, benar kami jadi saksi. Nah yang kedua, asyhadu artinya aku mengakui. Inilah syahadatnya orang-orang munafik, hanya sampai di mulut, enggak sampai ke kalbu. Tapi kita orang beriman, ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, apa maknanya? Aku berjanji setia, aku bersumpah setia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baru berbekas kepada kalbunya syahadatnya itu. Nah, ini hamba-hamba Allah. Jadi harus betul-betul ikut semuanya. Gerakan kita sesuai dengan tuntunan. Yang kita lafazkan sesuai dengan tuntunan. Kalbu kita ikut menyebut yang kita lafazkan. Akal kita memaknai apa yang kita lafazkan. Itulah yang dinamakan dengan khusyuk di dalam sholat. Nah ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Jangan bergerak dulu. Tetaplah duduk tawarruk. Langsung kita mengucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Barulah kita rubah posisi. Kenapa begitu salam kanan kiri? Istighfar yang diucap. Bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah, tetapi istighfar. Kata ulama, ampunkan hamba ya Allah. Saat sholat tadi ada pikiran hamba melayang-layang, hati hamba entah kemana. Ampun ya Rob. Itu maknanya. Nah kalau kita lakukan, maka sholat yang baru kita kerjakan itu di sisi Allah nilainya menjadi khusyuk. Kenapa? Kita bersihkan dengan istighfar setelah kita salam. Indah kalau kita paham. Nah, jadi intinya seperti itu. Alhamdulillah, semuanya itu insya Allah ada termaktub di buku saya. Yang berminat nanti hubungin asisten saya di parkiran. Atau mau melihat bagaimana penjelasannya, silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Nah, tapi jangan lupalah subscribe, like, and share karena memang sudah zamannya. Ini saja hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari Allah membimbing kita, salat kita semakin khusyuk. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin wakhzul man khadhalal muslimin wakhzul man khadhalal muslimin wakhzul man khadhalal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.